Halo guys, halo. Nah, baik lagi nih guys. Ada kesempatan gue buat ngevlog. Nah, gue mau cerita dikit deh guys. Masalah apa nih yang timbul di mobil ini nih. Gue mau sharing ke kalian nih ya. Jadi, mobil ini tuh guys ya, kilometernya kemarin udah 10.000. Gue udah servis yang ke 10.000. Udah servis lah ya di dealernya guys. Udah kelar semua servis, dapat info. Pas lagi itu sih gue tinggal sih sama gue tinggal makan. Sebenarnya kan ada mall lah, jadi gue tinggal makan di mall sebentar. Terus balik-balik udah selesai, diinfoin apa aja nih ya kan. Ternyata kampas remnya diganti, oke, aman. Terus sama ini, ternyata mobil ini setirnya itu agak ke kiri sedikit. Nah, kelihatan nggak ya sebenarnya? Nggak kelihatan ya. Agak tuh kayak agak ke kiri sedikit ya, harusnya kan di tengah sini ya nih, harusnya di sini nih guys, tapi nih harusnya di sini nih, nah gini harusnya, tapi dia agak ke kiri sedikit ya nih. Nah begini baru dia lurus nih guys. Kalau ke sini dia mobilnya miring ke kanan nih guys, jadi mau nggak mau harus ke kiri sedikit nih. Nah nah mau nggak mau harus di spuring guys. Ya ya udah deh, gue mau spuring dulu. Kemarin sih udah, sorry. Jadi tuh pas gue kapan ya ininya ya, ke bengkelnya itu sekitar hari Jumat kalau nggak salah guys. Iya Jumat. Jumat tuh guys, ke bengkelnya ya kan. Terus disuruh spuring, ya udah gue spuring udah gue datengin tuh. Spuring tempat pertama ya kan, tempat pertama datang kita spuring, tanya ya kan gini-gini. Pas mau spuring, net ternyata mobil ini datanya belum ada di tempat spuring itu guys. Hmm, oke, tempatnya sih belum, nggak gede-gede amat sih ya kan tempatnya. Oke, kita cari lagi tempat spuring yang lain ya kan. Sama juga data mobil ini belum ada guys. Aduh, gimana nih? Ya udah gue chat orang bengkelnya ya kan. Orang dealer netanya gue chat ya kan. Mau spuring nih mobil ini nggak ada ya kan, agak kesusahan ya kan. Dikasih vendor dia pernah, pokoknya dia pernah spuring di sana, Neta V juga nih, sama nih customernya ada. Ya udah kita datengin juga tuh. Baru sempet kemarin gue datengin guys, kemarin gue datengin itu sekitar jam berapa, jam 3-an lah gue kesana ya kan, datengin. Wah ya udahlah, udah bakal happy nih kan, bisa ya kan. datang datang kita masuk ke ininya, ke workshopnya. Terus kita tanya ya kan, bisa nggak mobil ini ya kan. Dan orangnya bilang, ada si ibu-ibu ya kan, adminnya kayaknya ya, adminnya bilang, ehm, sorry pak ya kan, untuk mobil ini, Neta ini kita nggak berani ya kan. Dia bilang kenapa nggak berani ya kan. Nah di situ dijelasin tuh sama dia guys ya kan. Ya sebelumnya memang memang pernah ya kan, customer mobil Neta ini ada, Neta V ya khususnya ya, ada yang spuring juga ya kan. Semua datanya udah dikasih sama Netanya, spesifikasi spuringnya lah udah dikasih ya kan, udah diikutin. eh, Memang berhasil guys, setirnya balik balik normal ya kan. Tapi katanya ya, eh, jadi setirnya nggak tahu ya, setirnya apa bannya ya gue lupa deh, agak narik gitu katanya, jadi tetap nggak presisi guys ya kan, malah kena ke ban-ban yang lain, dia bilang begitu ya. Setirnya lurus tapi kayak ada yang narik itu, gue nggak ngerti deh ya kan bahasanya kayak gimana ya, pokoknya seperti kayak gitulah. Jadi intinya itu udah bisa ya kan, tapi kenanya ada efek samping yang lain gitu guys, jadi nggak semuanya pure 100% balik normal gitu, makanya dia nggak berani. Waduh, jadi gimana ya, walaupun spesifikasi mobil ini kecil ya, ini tuh kayak mobil Brio lah atau Alia lah, kayak LCGC lah ya. Lebarnya nggak lebar-lebar amat, udah dibalikin juga ya kan. Maksudnya kan itu mobil, sorry, si customernya kan
masih belum inilah, belum 100% bener lah ya kan. Terus diikutin juga tuh, dipakai juga yang ini spesifikasi mobil kecil lah ya, mobil kecil yang kira-kira seukuran ini ya kan. Nggak bisa juga itu. Hmm. Ya gimana nih ya, aduh ya, ya udah deh, dengan untungnya sih dia kasih tahu sih, maksudnya tuh, dia maksudnya dia bagi info lah ke apa, ke kita lah ya, gue sharing lagi ke kalian ya kan. Dia dia bagi info kalau spuring mobil ini, bisa, tapi ada efek sampingnya ya kan. Nah, tapi dia dengan resiko nggak mau ambil terlalu jauh lah ya. Jadi dia bilang nggak mau gitu. Ya untungnya dia infoin ke gue sih. Jadi gue bisa tahu nih kalau mau spuring lagi ke cari bengkel yang lain lagi ya kan. Itu ada efek sampingnya apa enggak? Nah, gue harus tanya nih ya kan. Nah, kebetulan nih udah gue cari-cari juga ya guys, tempat spuring besar ya. Adanya itu di Kalimalang. Katanya sih tempatnya gede ya kan. Ada di Kalimalang. Nah, coba nanti kita datengin ya guys ya. Semoga aja ini apa, bisa nih spuring mobil gue nih, karena itu sih besar sih, gue lihat-lihat di internet bengkelnya lumayan besar tuh. Ya semoga ya data mobil ini adalah, atau enggak nanti misalkan nggak ada, eh, nanti kita ini deh, kita kasih apa, kasih ini juga, kasih tahu deh. Gue juga udah dapet nih, eh, data-data data-data ini spuringnya gue udah dapet juga dari orang netanya, data-data buat spuringin mobil ini ya kan. Nanti coba kalau misalkan dia dia nggak ada, bisa nggak ya kita pakai data ini. Ya mau nggak mau nih, sulit juga nih untuk spuring mobil ini nih. Nggak enak aja guys, agak ke kiri sedikit gitu. Padahal ya sebelumnya, sebelum diservis ya, gue pakai kayak normal aja gitu, kayak nggak ada apa-apa, enak-enak aja ya kan. Tapi setelah selesai servis, dia kasih tau gue, pas gue iya agak ke kiri loh, kalau gue ketengahin agak ke kanan, mobilnya ya kan. Jadi suges gitu, jadi aduh, jadi nggak enak nih mobil. Padahal sebelumnya kayaknya sebelum dikasih tahu mah fan aja, gue pakainya biasa aja. Setelah udah dikasih tahu jadi suges gue, waduh ya udahlah. Bukan suges lagi sih, ini memang memang udah, ya memang udah kelihatan miring jadinya. Kalau diketengahin ya, ya ini ya mobilnya ke kanan. Ya udahlah guys, ya tolong deh guys, misalkan gue nggak dapet nih tempat spuring yang cocok, kalian ada info nggak untuk mobil Neta ini, spuring yang bagus tuh di mana gitu untuk mobil Neta V ini ya guys. Tolong guys, kalau misalkan ada info tolong bantu komen di bawah ya guys ya. Ya udah deh, kita jalan dulu deh guys, kita mau ke bengkelnya dulu ya. Coba nanti di bengkel kita lanjut lagi, kita tanya-tanya lagi ya orang-orang sananya ya, orang-orang bengkel ya guys. Yuk, see you guys. Nah guys, nih kelihatan nggak nih ya, kalau aduh jalanannya lagi miring lagi. Kalau sebentar guys, sabar dong ya. Nah nih kalau mau posisi lurus begini nih guys, nih ini nggak simetris nih, ini lurus nih. Kalau gua ketengahin nih, nah nih begini, mobilnya ke kanan guys, mobilnya ke kanan nih, lurus nih, tapi posisi mobilnya ke kanan. Aduh lagi belokan sih ya, coba ya intinya gitu deh guys. Kalau mau lurus dia, nah segini nih baru lurus nih, nah segini lurus nih, segini lurus. Tapi kan ini nggak simetris ya, nggak enak lah ngeliatnya. Bingungnya kenapa gue nggak sadar gitu ya, kenapa gue baru sadar setelah dikasih tahu gitu. Aduh, emang manusia kali ya. Tapi kayak gue inget-inget abis dari sebelum ke bengkel tuh, sampai bengkel tuh masih kayak belum kenapa-napa sih ya. Tapi nggak boleh suzon lah ya, ya memang udah ini kali ya. Tapi bingung deh guys, soalnya juga kayaknya kilometer baru 10.000, masa udah kena spuring sih. Gue pakai juga sebenarnya ini
hati-hati kok gue pakai, bukan yang gerasa kerusuk, gue pakai hati-hati, gue jaga banget nih mobil. Gue kalau pakai barang apa nggak yang gerasa kerusuk guys. Gue jagain. Aduh kenapa dia nggak jalan-jalan nih. Ini gue kalau pakai barang gue ini kok gue jaga lah intinya. Apalagi ya mobil ya, pasti dijaga sih kalau ini. Motornya gue jaga guys. Nggak tahu lah, bingung juga nih. Oke nggak enak deh setirnya. Nah ini lurus nih, ini lurus. Nah kalau gua ke tengah ini posisi ke tengah nih, tuh dia ke kanan tuh. Oh ada motor. Ini sih udah mau sampai sih guys nih tempatnya. Kalimalang ya macet ya, apalagi jam kerja ya. Rush hour pulang sama pergi kantor sih, wow mantap sih ini. Di mana di kau? Depan. Nah itu guys ada Plang B, Bridgestone. Nah ini guys, tire care, oil dan battery, car maintenance. Nah sini guys, ini dia, lumayan gede ya guys, besar juga ya. Wah ini sih besar guys. Ya udah kita coba tanya-tanya dulu guys. Wah rame lagi ya. Nah ini tempatnya nih guys, ada di Kalimalang. Ini besar sih. Oke ini datanya lagi dimasukin dulu guys. Coba kita lihat nih, ini mobil apa nih. Pak sambil rekam boleh ya Pak ya? Kita cari dulu Mas ya. Oke. Nah, ini cari spesifikasi mobilnya nih guys. Neta, nah ada. Nah, untung ada nih guys Neta. Kiri kanan, oke. Ini yang Netavi dia mas. Nggak tahu ya ada. Iya. Tapi saya ada spesifikasi dari ini, mau lihat nggak? Dari dealernya sih. Boleh. Coba ya. Ini spesifikasi dari Netanya nih. Sama kecil, gambarnya ya, ini besar. Lagi dicocokin nih guys. Nah ini. Pakai data. Kita dapatnya dari Hunter. Dari hanya tadi kan pas kita user spec-nya kan acak. Oke. Ya makanya nih. Ya coba deh Pak gimana deh. Soalnya saya cari yang tempat lain pada susah. Semoga sini bisa dah. Oh Hunter ini nama engine-nya ya mas ya? Oh nama mesinnya nih Hunter. Oh jadi dia update juga nih ya? Iya. Mesinnya update ya? Berapa mas gambarnya sama mesinnya aja? Sorry ini bisa manual ya berarti ya mas ya? Oke. Jadi ikutin manualnya ini mas Pak. Gambarnya 20-30 ya? Ya.
lagi dimasukin manual. Nah guys, lagi di ukur dulu nih berapa derajat kemiringannya. Tadi udah di ini ya, dicek di ininya, di sistemnya. Spesifikasinya nggak nemu guys. Spesifikasi yang di sistem itu khusus Neta X, agak lebar katanya. Ini kan Neta V ya kan. Nah kita kasih ini nih, udah kasih apanya, kasih spesifikasi dari dealer ya kan. Kebetulan juga gue udah dapat spesifikasinya. Inilah lagi dicoba nih, bisa apa enggak ya kan. Kalau masih nggak bisa ya kan, katanya itu ternyata mobil listrik itu ada sensor setirnya guys. Jadi kalau misalkan masih nggak bisa, tinggal di reset aja nanti sensor setirnya. Tapi nggak tahu ini mobil ada nggak ya sensor setirnya ya. Ya semoga aja sih ada ya. Soalnya kalau nggak ada pusing juga ini, gimana ini mobil-mobil sekarang canggih-canggih. Ya harusnya tinggal kayak sih masalah sensor kayaknya, menurut gue sih ya. Ini abis sebelum ke bengkel tuh nggak kenapa-napa gitu. Apa karena dia salah riset? Ya udah deh guys, nanti kita lihat aja deh ya perkembangannya tuh kayak gimana. Nah ini lagi dites nih guys, kemiringannya bener nggak miring. Bunyi tadi kayak ada sensor ininya deh. Ini gue nggak boleh mendekat sih guys. Ya kita lihat deh. Nah ini lagi di spuring guys. Nah, spesifikasi bener nggak nih? Coba deh nanti kita lihat deh guys, hasilnya apakah balik normal apa enggak nih. Oke guys, sudah selesai guys. Nah jadi ini mobil udah ya di spuring udah oke sini, udah nggak buang ke kanan lagi nih, udah aman. Nah ternyata itu yang gue baru tahu guys, nah, mobil listrik itu sekarang kebanyakan ada sensor setirnya. Jadi kalau misalkan nanti masih merasa miring atau gimana gitu ya, direset sensor setirnya kata teknisinya tadi. Tapi sini ini memang kendala spuring aja sih katanya sih. Ya udah di spuring udah oke sih, ini aman. Tadi mana ini posisi mobil gue begini nih, setirnya posisi di sini nih. Ini ke kanan ngebuangnya. Ini udah oke. Ya. Ya oke lah ini lah. Nggak ngebuang kayak tadi. Udah enak nih, berarti setirnya di tengah aja nih. Ini berasa di tengah sih. Udah sesuai nih sama ininya, sama speedometer. Nah paling kalau misalkan kayak gini ya, ini di apa sih ini kayaknya, apa ya bilangnya ya, di power steeringnya nih. Oh enggak sih, nih lurus sih, tapi ya nih power steeringnya kayak agak ngebuang ke kiri. Kayak mesti di reset kali ya, harus di reset kayaknya nih guys, di ininya, di bengkelnya biar ke tengah lagi nih. Ini sih ya nih, ini kalau kesini dia tuh balik lagi tuh, tapi baliknya agak miring nih guys tuh. Tapi dia udah nggak ngebuang kayak tadi. Oh tadi sih ngebuang sih, ini udah nggak ngebuang nih. Ngerti gak sih guys? Aduh gue gimana ya jelasinnya ya. Ya intinya kan ini ya power steering nih, kalau di
dibalikin ke tengah tuh dia ke tengah gitu. Ini kalau gua ini kan posisi dari tengah nih ya, ini gua ambil ke kanan nih tuh, dia langsung balikin lagi ke tengah tuh. Nah tapi kalau misalkan gua ke kiri sedikit tuh, dia nggak ngebalikin lagi. Dia jadi kayaknya tuh harus di reset ya. Harusnya kan ini di tengah nih begini nih, kalau gue balikin ke sini harusnya dia ke tengah lagi kan ya, tapi ini gue buang ke kiri ya kan sedikit. Nah dia nggak ngebalik ke tengah guys, dia agak sedikit ke situ. Tapi kalau gue ke kiriin lagi ya kan, nah dia baru baliknya tapi nggak ke tengah gitu, agak ke kiri. Kayaknya sih itu harus di reset tuh sensornya tuh, biar bisa balik angle-nya ke tengah lagi. Berarti ini masalah reset sih. Nanti deh kita ini ya, kita tanya deh sama dealernya nih, sama ininya, sama beresnya, bengkel resminya. Ini setir harus di reset kayaknya tuh. Kalau nggak tuh begini tuh balik, oh kalau gini tuh ini balik tuh tapi balik ini kan gini kan, lagi jalan ya, lagi jalan lurus, baliknya ke tengah ya kan, lagi jalan kan, kita belokkan ke kanan, harusnya dilepas lagi dia lurus kan ya, tapi pas dilepas lagi harusnya segini, dia malah segini sedikit aja ya. Mesti ke ini deh, ke bengkel resmi minta di reset sih masalah ini. Tapi masalah jalan lurusnya ini udah oke. Oke deh guys, akhirnya dapat juga bengkel yang bisa spuringin mobil Netavi nih. Tadi sih sempat ada drama guys, datanya dia punya, tapi itu tuh punyanya kayaknya sih punyanya Neta X ya, soalnya dia cuma tulisannya Neta doang, tulisannya hanya Neta aja. Itu sih kayaknya dia punya Neta X guys. Nggak cocok lah, katanya itu terlalu lebar ya kan. Yang ini mau bilang nggak selebar itu harusnya. Akhirnya dicoba-coba lagi sama kepala bengkelnya ya kan, dengan spesifikasi yang ada di ini, di bengkel resmi tadi kasih ke gua. Terus gua kasih lihat ke kepala bengkel yang di tempat tadi ini, dia setting. Akhirnya coba udah dicoba, memang ada kemiringan, oke, di spuring aman ya. Nama ini ya guys, gua spill deh apa nama bengkelnya. Dia ada di Kalimalang. Nama bengkelnya itu Autopit, AUTOPIT, Papa India Tango, Autopit sama ininya guys, nama bengkelnya. Itu besar, itu dia. Tadi sih gue liat ada baterai ya, masalah baterai, tapi gue nggak tanya-tanya lebih lanjut tuh guys masalah baterai mobil listrik. Bisa nggak tuh ya kalau misalkan nanti ada something happen gitu di mobil listrik masalah baterai, bisa nggak ya di problem solve di sana gitu? Harusnya sih bisa ya, kayaknya sih itu besar sih guys. Sama dia jual ban juga ya. Tadi gue tanya-tanya ban mobil inilah ya, ukuran mobil ini tuh bannya 185/55. Iya, 185/55 ban ring 16 ya. Tadi dia adanya di situ memang khusus jual ban Bridgestone aja sih. Bridgestone Turanza. Harganya tadi tanya-tanya 1,8. Di diskon 28% apa 30% gitu ya, gue lupa. Jadi harganya 1,3 juta satu ban guys. Ini kemarin habis dari bengkel juga. Terus ada info ketebalan bannya juga guys. Ini bannya ini ketebalannya tinggal 85% katanya. Ya udahlah, begitulah guys. Nanti kalau misalkan ganti satu ban, ini yang Bridgestone ya. Bridgestone sih ya bisa dibilang merek yang inilah ya, merek yang bagus lah ya. Mungkin di bawah Bridgestone ada lagi lah ya. Kita ambil patokan harganya aja ya guys ya. Harganya itu ya kayak tadi gue bilang 1,3. Itu dia bilang diskon. Kalau nggak diskon bagaimana tuh guys, satu ban ya kira-kira harga segitulah satu ban untuk mobil ini. Apakah perawatan mobilnya ini nanti akan mahal?
Ya, kita lihat aja deh guys nanti ya. Oke, kayaknya gue coba mau ke bengkel resmi Netanya deh, mau minta di reset nih sistem sensor setirnya biar bisa balik ke tengah lagi. Ada nggak ya, takutnya ini bagaimana ya, takutnya ini yang di reset ini belum maksimal gitu kayaknya. Kayak kemarin sempat kan 10.000 ganti filter ya, ganti filter AC ya kan. Di filter AC udah diganti kan. Mobil ini tuh ada persentasenya, sisa berapa persen. Coba gue tunjukin ya guys ya. Nah kelihatan nggak guys, ini kan sisa 62% kan ya. Ini yang punya sebelumnya. Harusnya setelah diganti kan jadi 100%, tapi harus di reset kan. Filternya udah di reset, tapi ternyata nggak berubah, masih 61%, tidak berubah, tidak balik ke 100%. Ya bagaimana guys, udah di reset semua, sampai ininya udah di reset juga, head unitnya semua udah di reset, masih belum balik. Ya udah mau gimana lagi lah guys, kalau udah kayak begitu. Yang penting per 10.000 filter AC ganti, udah gitu aja. Ya udah, itu bukan masalah yang serius lah ya buat gue ya. Itu kayak cuman apa ya, kayak pengingat aja. Dan itu pun juga kita nggak buka-buka gitu, nggak setiap hari tuh gue nggak harus liatin filter AC tuh sisa berapa persen, nggak sama sekali sih, jarang banget lihat filter AC. Apalagi kalau nggak ditampilin juga maksudnya di home menu gitu, nggak ditampilin juga gitu filter AC berapa. Kalau kita mau lihat filter AC kita harus masuk ke menu gitu, kecuali kalau misalkan dia ada di home menu ya gitu ya, kita nyalain mobil udah kelihatan tuh ya kan filter AC-nya. Nah itu mungkin agak ngeganggu bagi gue, tapi karena dia nggak ada di tampilan apa-apa gitu, nggak di screennya, nggak ada tampilan yang menyatakan filter AC ini tidak berapa persen gitu ya, yang harusnya maksudnya harus kita masuk dulu gitu ke menunya gitu untuk lihat filter AC. Ya udah, bagi gue nggak masalah lah masalah filter AC seperti itu. Ya udahlah guys, apalagi ya, kayaknya itu dulu deh guys update untuk mobil ini. Nggak ada masalah-masalah besar sih guys yang terjadi di mobil ini aman sih semua, gue pakai juga masih enak, nggak ada masalah intinya guys. Oke deh guys, nanti kita lanjut lagi di vlog selanjutnya ya guys ya. Ini gue mau ke bengkel resmi dulu, di dekat sini ada nih bengkel resmi Neta, nggak terlalu jauh, tadi gue lihat di Bekasi ada, kan Kalimalang udah Bekasi nih ya. Oke guys, nanti gue infoin lagi deh masalah sensor setirnya ini beneran bermasalah apa enggak, apakah bisa di reset apa enggak ya guys ya. See you guys.